Halo Sobat Bakuantam Raja, terakhir Amerika sudah ikut campur dalam perang Iran menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 mereka untuk menjatuhkan 6 unit bom bunker buster dengan berat lebih dari 13 ton per satu unitnya. Ini bom diyakini mampu menembus dan meledak hingga kedalaman 60 meter. Ini merupakan salah satu platform senjata strategis tercanggih milik Amerika yang mampu memasuki pertahanan udara berlapis-lapis dan melancarkan serangan presisi terhadap target yang diperkuat seperti jaringan fasilitas dan penelitian nuklir Iran yang terkubur di bawah gunung. Fasilitas nuklir Fordow yang terkubur di pegunungan kapur yang keras di dekat Qom diyakini sebagai salah satu lokasi utama kegiatan pengayaan nuklir Iran terpenting, berukuran sekitar 54.000 kaki persegi dengan 3.000 sentrifus. Sentrifus ini mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan pengayaan uranium Iran, bos. Karena pengerasan dan juga kedalamannya yang jauh di bawah gunung, diyakini secara teori hanya bom yang bisa diangkut oleh bomber B-2 Waksam sajalah yang bisa menjebol fasilitas nuklir Iran ini. Makanya negara musuh-musuhnya Iran ini sampai minta bantuan langsung ke Amerika dong. Kalau nggak, mereka nggak bakal bisa menjebol Fordow ini. Nah, yang digunakan adalah GBU-57. Meskipun begitu, GBU-57 mungkin tidak sepenuhnya menghancurkan fasilitas Iran ini, tapi ini akan tetap memberikan kerusakan yang cukup berarti bagi program nuklir Iran. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia dengan persenjataan konvensional yang mampu menembus kedalaman Fordow. GBU-57 ini memang belum pernah digunakan dalam pertempuran resmi, tetapi telah melalui beberapa pengujian ekstensif dan diyakini Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 20 bom jenis ini yang tersedia. Jadi kalau dipakai hanya 6, ya tentu saja ini tinggal 14 unit yang dimiliki oleh Waksam. Bom GBU-57 memiliki panjang sekitar 6,2 meter dengan diameter 0,8 meter. Ini udah jauh lebih besar dari semua kontrakan triplek 3 mili kalian. Ya salam. Analis di Gens mengatakan bahwa senjata ini diyakini mampu menembus sekitar 60 meter atau 200 kaki di dalam tanah atau sekitar 18 meter beton dan mampu menembus beton bertulang dengan kekuatan tekan 5000 PSI dan 2,4 meter ke dalam beton bertulang dengan kekuatan 10.000 PSI. PSI ini bukan Partai Solidaritas Indonesia kan. PSI ini adalah pound per square inch beton, yaitu satuan untuk mengukur kekuatan tekan beton. Nah, dalam konteks ini, kekuatan tekan artinya seberapa besar tekanan yang bisa ditahan oleh beton sebelum mengalami kerusakan atau hancur. Sementara penelitian dalam negeri Iran telah menghasilkan beton yang memiliki tingkat kekerasan lebih dari 30.000 PSI, tingkat yang dapat secara drastis mengurangi kedalaman pengecerotan penetrasi efektif bom GBU-57. Ini tentu saja akan membuat bom ini jauh dan meledak lebih rendah dari yang diperkirakan. Nah, yang memperlumit masalah selanjutnya adalah akurasi panduan senjata di lingkungan yang memiliki sistem peperangan elektronik di Iran yang menggunakan pengacau GPS. Akan adanya kemungkinan defleksi atau yaw yang disebabkan oleh teknik konstruksi bunker shell yang canggih. Bom ini juga dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pencegah agar negara-negara tidak bergantung pada target yang diperkeras ataupun bunker-bunker yang terkubur di dalam tanah. GBU-57 sejatinya dapat dijatuhkan dengan presisi ekstrim yang berarti dapat mengenai target yang sama persis berulang kali. Makanya kalau satu udah jatuh, dijatuhin kedua, dijatuhin ketiga, dan seterusnya. Makanya makin dalam, makin dalam. Itu salah satu strategi untuk menjebol Fordow. Penggunaan bom GBU-57 tentu saja memiliki banyak resiko. Bom ini bisa saja gagal menghancurkan fasilitas Fordow secara penuh, karena rincian pasti tentang Fordow masih menjadi misteri dan sangat rahasia. Bahkan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi,
atau yang biasa dipanggil Bambang Uranium ini yang sebelumnya telah mengunjungi lokasi Iran mengindikasikan bahwa setelah serangan mungkin ada fasilitas tambahan hingga setengah mil di bawah tanah. Setengah mil itu kira-kira 800 meter di bawah Gunung Kapur. Gila ini. Sebagai informasi tambahan saja, kedalaman tambang Freeport itu hanya mencapai 1.800 km di bawah tanah. Nah ini Iran bisa gali sampai 800 meter buat ngaya uranium. Gila bener ya teknologi ilmuwan-ilmuwan Persia ini. Nah meskipun demikian, GBU-57 tampaknya menjadi pertaruhan terbaik Amerika dengan cara militer konvensional untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah Fordo dan memberikan kemunduran yang menentukan bagi program nuklir Iran. Jadi memang selain fasilitasnya di rudal, ilmuwan-ilmuwan penting, ilmuwan-ilmuwan senior Iran juga ikutan dihabisi. Nah di Timur Tengah sendiri, negara bintang laut tidak memiliki GBU-57 dan mereka hanya memiliki bom bunker buster GBU-28 dan BLU-109 yang keduanya memiliki kemampuan penetrasi untuk menggali ke dalam target namun tidak dapat mencapai kedalaman yang cukup untuk menjangkau fasilitas Fordo yang diduga berada sekitar 90 meter di bawah gunung. Penghancur bunker ini merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan bagaimana bom yang dirancang menembus jauh di bawah permukaan sebelum akhirnya meledak, ya kan? Dalam hal ini Massive Ordnance Penetrator terbaru di gudang senjata Amerika. Bom seberat 30.000 pon atau 13.600 kg memang dirancang untuk menyerang bunker dan terowongan yang terkubur di dalam tanah dan juga dikeraskan dengan beton bertulang. GBU-57 sendiri diyakini memiliki daya ledak sekitar 2 ton TNT, sedangkan kalau kita mau bandingkan senjata nuklir berdaya ledak terendah milik Waksam saja yang bernama Davy Crockett ini memiliki daya ledak sekitar 10 ton. Jadi sekitar 20% dari kemampuan daya ledak terendah nuklir Amerika. Nah, menyusul serangan GBU-57 ke fasilitas Iran, Donald Trump langsung berpidato di depan Gedung Putih. Ia mengatakan bahwa fasilitas pengayaan nuklir utama Iran telah sepenuhnya dihancurkan. Dan sekarang, jika Iran tidak mau berdamai, maka serangan di masa depan akan jauh lebih besar ke Iran dan jauh lebih mudah. Kami akan mengejar target-target lainnya dengan presisi, kecepatan, dan keterampilan. Sebagian besar dari mereka dapat disingkirkan hanya dalam hitungan menit. Tidak ada militer di dunia yang dapat melakukan apa yang kami lakukan pada malam ini, kata paman gober Donald Trump. Gila nih, pentolan-pentolan raja terakhir, mulai dari bomber sampai bom udah keluar semua nih. Bagaimanakah Iran akan menanggapinya? Apakah akan kembali meluncurkan rudal besar-besaran? Ya mengingat banyak juga fasilitas rudal Iran yang kena ini. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.